Jadi begini Mas Fikri ya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, di antara 40 orang yang tanya berapa orang, inilah menjadi soal ke depan ya. Saya tidak mengatakan bahwa DPR itu tidak mau belajar, sehingga tidak mudah. Bagaimana melakukan pola pengawasan, peraturan perundang-undangan saja tidak paham ya. Yang menjadi rumit begini Pak Fikri ya. Jadi ketika kita sadar bahwa basic educationnya dari masing-masing anggota DPR ini berbeda-beda, tetapi ketika melakukan yang namanya workshop pembekalan diri, ini tidak pernah dicermati sehingga tidak tahu. Bahkan ini banyak sekali yang kita sinyalir ketika itu hanya ujung-ujungnya hanya perjalanan dia semata, tapi substansi materi yang dia diberikan di workshop tidak pernah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama podcast ISK bersama Kang Fikri. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang tentu spesialis ini dalam rangka jelang Hari Jadi Kudus. Kita setiap hari akan mencoba untuk bicara tentang Kudus. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu Pak Bambang Kasriono ya. Pak Bambang Kasriono atau lebih beken dipanggil dengan sebutan BK, Pak BK ya. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kudus 2 periode ya. 2 periode di 2009, 2014, 2019. Tentu mungkin tugas selama hampir 10 tahun ini menjadikan Pak Bambang akhirnya menjadi ngerti sebenarnya apa sih tugas pokok dan fungsi kelembagaan legislatif ini untuk pembangunan di sebuah kabupaten. Barangkali mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat ISK Pak Bambang, sebenarnya apa tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif ini? Ya, terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya antara Mas Fikri dan saya ya. Terima kasih juga saya berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pemikiran terkait pengalaman saya menjadi DPRD tahun 2002 periode, mulai tahun 2009, 2014 dan 2014, 2019. Jadi apa yang dikendaki oleh Mas Fikri tadi perlu saya sampaikan bahwa tugas pokok Dewan itu sebetulnya ada 3 Mas ya. Dan ini bukan rahasia umum lagi, semua orang harusnya pasti tahu, termasuk apalagi anggota Dewan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan bagi fungsi legislasi. Apa fungsi pengawasan? Sebetulnya salah kaprah Mas, anggota Dewan semasa saya ataupun mungkinlah sekarang kan tidak mau belajar, jadi tidak tahu sesungguhnya apa sih fungsi pengawasan. Nah, menurut saya fungsi pengawasan yang dinamakan fungsi pengawasan kebijakan. Kalau dulu orang banyak menerjemahkan, oh ini salah karena apa? Lihat jembatan hanya menceng, hanya talutnya runtuh. Bukan itu dulu. Yang kita lihat adalah pengawasan kebijakan. Nah, kebijakan untuk apa? Termasuk kebijakan untuk mengawasi bupati seperti apa? Untuk pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Dan pelaksanaan perundang-undangan lainnya. Perundang-undangan lainnya macam-macam. Misalkan ada Undang-Undang 28 tahun 2009 terkait apa? Pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang apa? Tentang tanah pertanian, pelindungan tanah pertanian yang berkelanjutan. Inilah, misalkan saja DPR mengasih ada temuan Perda, misalkan saja Perda 12 tahun 2000, Perda 16 tahun 2000 tentang tata ruang. Apakah betul pemerintah Bambang Kudus telah melaksanakan? Ini perlu kita cermati. Jadi misalkan saja Mas, ada seorang pengusaha masuk Kudus, akan kita lihat. Yang pertama sih pada seorang pengusaha akan lihat adalah tata ruangnya Perda 16 dan 2014.
Perda 16 tahun 2012 tentang tata ruang. Kalau saya mau investasi beli tanah sini, tata ruangnya terpenuhi enggak? Nah ini pertama. Setelah itu apa yang dia lihat sekarang? Yang dia adalah perda, nggak salah ya, nggak saya lupa 15-14 tentang IMB. Hanya itu saja. Nah ya IMB, kalau sudah IMB itu terpenuhi maka dia akan mendirikan bangunan, tentunya akan begitu. Nah setelah mendirikan bangunan, apa yang kita lihat selanjutnya? Untuk DPR melakukan pengawasan. Sudah terpenuhi enggak dari unsur-unsur tadi? Lah, ketika itu di luar tata ruang, makanya DPR sudah melakukan peneguran atau memberikan sanksi himbauan kepada bupati. Oh, itu melanggar aturan karena tidak sesuai Perda 16 tahun 12. Oh, itu membangun belum ada IMB-nya, contohnya pernah terjadi di Gondoarum, pabrik sepatu IMB-nya belum ada, tapi sudah dilaksanakan. Nah, ini jadi persoalan. Yang kedua kan sudah terjadi, IMB-nya sudah dibangun. Apa kendalanya sekarang? Yaitu melakukan pengawasan. Apa? Undang-Undang 13 tahun 2000, enggak salah 2014 mungkin enggak salah, tentang tenaga kerja. Ya. Ini tenaga kerjanya terpenuhi tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 ini? 2003. Ya, 2003. Ini terpenuhi tidak? Setelah ini terpenuhi, makanya sebelum ini terpenuhi, DPRD melakukan pengawasan kebijakan tadi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2000 tentang tenaga kerja. Setelah itu kita bergeser lagi, Mas, terkait PP 78. Terpenuhi enggak pengupahnya? Ini yang namanya pola pengawasan kebijakan. Betul enggak itu pemerintah daerah sudah mengawasi secara benar pelaksanaan PP 78? Kalau sudah itu terkait masalah apa lagi? Anda lalin terkait Undang-Undang 20 tahun 2009. Ini perlu ditindaklanjuti dan sebagainya masih ada undang-undang tentang lingkungan hidup, yaitu terutamanya di PP 101 tentang limbah B3. Ini loh Mas yang kita cermati. Jadi beberapa hal yang mungkin sudah disampaikan Pak BK tadi ya, terkait dengan pengawasan yang harus dilakukan oleh seorang anggota DPRD yang punya memang tugas pokok dan fungsinya itu. Jadi ketika kita melihat implementasi di lapangan bahwa sekarang ini kecenderungan pengusaha ini memilih membangun dulu berbarengan dengan pengurusan IMB. Ini banyaklah, hampir mungkin di sektor pembangunan menara tower, kemudian ada beberapa gedung yang mungkin banyak toko modern yang kecenderungannya tumbuh seperti ini nampaknya memang DPRD-nya ini belum memerankan fungsi maksimalnya sebagai lembaga pengawas. Karena ketika misalnya ditemukan jauh sebelum aktivis atau teman-teman lembaga swadaya masyarakat ini melakukan aksi dan lain-lain, tentunya harusnya kan melalui DPRD akan bisa lebih yang memiliki kewenangan kan di situ. Tapi kenyataannya banyak mungkin yang satu persoalan saja, misalnya ada katakan misalnya rencana pengusaha ekspansi misalnya membangun sebuah gedung, ini tidak hanya dari sisi RT RW-nya tapi dari Andalali, dari mungkin UKL UPL-nya, AMDAL-nya, ketenaga kerjaannya. Jadi kalau melihat itu banyak sekali ya sebenarnya kalau mau jujur tugasnya DPRD itu. Jadi begini Mas Fikri ya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, di antara 4 barang yang tanya berapa orang, inilah menjadi soal ke depan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa DPR itu tidak mau belajar, sehingga tidak mudeng. Bagaimana melakukan pola pengawasan, peraturan perundang-undangan saja tidak paham ya.
Yang menjadi rumit begini Pak Bagri ya. Jadi ketika kita sadar bahwa basic education-nya dari masing-masing anggota DPR ini berbeda-beda, tetapi ketika melakukan yang namanya workshop, pembekalan diri, ini tidak pernah dicermati sehingga tidak tahu. Bahkan ini banyak sekali yang kita sinyalir ketika itu hanya ujung-ujungnya hanya perjalanan dia semata, tapi substansi materi yang dia diberikan di workshop tidak pernah masuk. Ini yang menjadi catatan Mas Fikri ya, sehingga menurut saya DPR yang dulu ataupun sekarang saya kira itu rasanya sampai sama ya. Tergantung manusianya seperti apa. Hanya mereka yang memang benar-benar mau belajar kemudian diimplementasikan kepada tugas pokok dan fungsinya, maka itu akan menjadikan DPRD sebagai lembaga pengawas itu akhirnya kuat kan gitu. Jadi mungkin kaitannya dengan ini kadang kan seolah DPRD ini adalah lembaga yang masih mendapatkan kesan atau stigma negatif bagi mungkin di beberapa kelompok ya, yang mungkin mereka merangkap menjadi makelar proyek lah, bermain di aspirasi, kemudian mereka yang rajin melakukan kunker tanpa output, yang kadang mungkin catatannya juga minim legislasi. Ini seolah menjadi stigma dari lembaga legislatif kan gitu. Jadi begini pengalaman Pak Bambang gimana itu? Jadi begini Pak Firly ya, kalau Pak Firly tadi memberikan stigma negatif pada lembaga DPR, saya juga kurang sependapat. Apapun lembaga DPR merupakan lembaga yang perlu kita berikan apresiasi hormat itu. Yang menjadi soal sekarang itu bukan di lembaganya, tapi manusia-manusia yang duduk di DPR yang tidak punya kompetensi. Jangankan kompetensi Mas, inovasi untuk hal-hal yang sifatnya laten saja itu nggak ngerti. Ini bayangkan mau dikemanakan negara ini, padahal kalau kita melihat di Undang-Undang 14 Mas tentang MD3 itu begitu diatur secara rigid tugas pokok fungsi daripada DPRD. Tadi kita sampaikan tentang pola pengawasan yang sama sekali yang diawasi itu bukan kebijakan, tapi lihat real, jembatannya menceng. Nah ini terbalik. Kasuistik ya. Misalkan dia ngawasi tahunya DPRD itu loh, ini bahkan gajinya tidak sesuai dengan UMR. Dia ini lah sebetulnya kita kembalikan pada PP 78 dulu, terpenuhi tidak 78. Lah baru kita masuk substansi daripada pengukuhannya tidak sesuai dengan PP 78. Lah ini namanya kalau terjadi itu, makanya yang namanya pemerintah kabupaten melakukan tidak konsisten terhadap pelaksanaan PP 78. Bukan pelanggaran Mas. Ya, jadi sebenarnya di DPRD sendiri kan sudah dibagi per komisi, artinya nanti mungkin hubungan kerjanya dengan dinas ini sebenarnya kan sudah sesuai dengan aturan yang diatur begitu. Jadi hanya saja mungkin yaitu tadi peran dan fungsi lembaga legislatif ini seolah memang belum bekerja secara maksimal ya, karena ketika Pak Bambang tadi sebut bahwa pengawasannya itu justru hal-hal yang ringan, artinya sidak misalnya kemana, tapi dari substansi yang paling kecil, bukan persoalan kebijakan. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan OPD terkait, ya, kan begitu. Jadi mungkin perlu artinya memaksimalkan peran anggota DPRD, ya caranya yang memang harus terus belajar dan belajar kan begitu. Menurut Pak Bambang dalam hal mungkin itu tadi sebagian contoh ya, bahwa lembaga legislatif di bidang pengawasannya itu sudah mengawasi tapi belum sesuai dengan substansi yang diinginkan oleh
peraturan perundang-undangan kan gitu. Dalam hal penganggaran, Pak Bambang, ini biasanya anggota DPRD dan pemerintah ini dalam menyelesaikan penyelarasan ini di last minute, kadang-kadang di waktu-waktu yang mepet, bahkan di lembur sampai malam. Pengalaman Pak Bambang ini sebenarnya ada apa? Begini Mas Fikri, kembali lagi saya katakan bahwa banyak anggota yang tidak memahami karena dia mau belajar. Ini kenapa saya katakan demikian? Jangankan Mas Fikri ya, jenengan bisa tanya lah sekarang pada anggota dewan yang duduk sekarang, kenapa sih gak diadakan penganggaran perubahan? Nah, ini belum tentu dia bisa jawab. Makanya saya terangkan di sini dari awal Pak Fikri ya, bagaimana proses penganggaran itu. Ini semuanya itu diatur sebetulnya tuh diatur dulu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang sistem ya, tentang sistem perencanaan pembangunan misalnya, yang di-breakdown sampai akhir itu menjadi musrenbang itu daerah. Musrenbang mulai dari desa, dari kecamatan, dari pemerintah. Nah disitulah ada usulan. Usulan-usulan dari masing-masing desa, masing-masing, dan nanti akan kita transfer di masing-masing OPD sesuai dengan porsinya SPD. Nah, posisi misalkan saja misal jembatan masuk di PUPR, misalkan masalah jalan usaha tani masuk di pertanian, kan gitu. Jadi oleh karena itulah maka perlu pemahaman. Lah PD nanti akan membuat rencana strategis, Renstra. Yang Renstra ini linear, harus berdasarkan dengan Perja RPJMD, karena visi misi bupati. Lah visi misi itu juga terpusat dari satu, terintegrasi dengan provinsi juga pusat. Nah inilah yang tidak dipahami. Nah Renstra ini di masing-masing PD akan muncul yang namanya RKPD, Mas, rencana pemerintah kerja pemerintah daerah. Tetapi perlu dicatat Mas Fikri, selama ini baik pemerintah Kabupaten Kudus ataupun DPR sama sekali tidak menghiraukan tata kelolanya. Kenapa? Yang namanya rencana strategis pasti panjangnya ingat, ada yang namanya kajian strategis. Nah, ini kajian strategis ini yang tidak pernah dilaksanakan, sehingga muncul nanti skala prioritas. Nanti akan muncul yang namanya skala prioritas. Lah kan orang kemarin kan kok bisa skala prioritasnya misalkan ke program kegiatan A kok enggak B, kenapa? Lah itu harus ada argumentasi, maka dimunculkan yang namanya kajian strategis. Ini yang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Yang melakukan kajian sendiri itu siapa sih? Ya di pemerintah Kabupaten Kudus. Ya. Jadi sebelum memunculkan program, harus dilengkapi kajian strategis. Ya nanti munculnya Renstra. Renstra-nya menjadi prioritas. Jadi supaya nanti outputnya itu ketika muncul betul-betul bisa pembangunan tidak hanya berdasarkan keinginan semata, tapi benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kelayakan. Contohnya begini Mas Fiti, ini seperti di trade center, misalkan yang kita kerjakan. Ini dulu tidak dilakukan kajian strategis. Kira-kira nanti dampaknya seperti apa? Kemungkinan apa yang akan terjadi? Kalau ada rumusan terkait kajian strategis, misalkan dampak sosialnya seperti apa, dampak amdalnya seperti apa, dampak pertumbuhan ekonomi seperti apa, dampak penganggurannya seperti apa, dan dampak keuntungan bagi pemerintah kota terkait pendapatan, kan begitu Mas. Nah kalau ini nanti sudah terrealisasi program dan kegiatan, ternyata tidak sesuai dengan kajian ini, gampang kok masyarakat apalagi Dewan Negur iki piye kok ora cocok. Nah, inilah sudah ada. Iya, ada draft kajian strategis. Kajian strategis Mas dengan ini. Jadi inilah yang menjadi persoalan sekarang. Berkali-kali bertahun-tahun selama 10 tahun saya jadi DPR, nggak pernah Mas yang ngajarin kajian strategis. Insya Allah di tahun 2021 Mas, nanti ada Pemda. Jadi, misalkan saja gini Mas,
Mas Fikri ya. Kenapa kok DPR melakukan penganggaran penunjukan langsung? Ini karena ada alasan tidak ada kajian strategis. Coba kalau ada kajian strategis, SDA ini mestinya harus dibiayai 500 karena berdasarkan kajian, nggak bisa dibiayai 200. Inilah menjadi persoalan yang berpanjangan sehingga ada sekolah yang tiap tahun dianggarkan tidak tuntas. Ini masalah. Apa ini ada hubungannya dengan yang namanya aspirasi itu? Ya ada tentunya. Lah sekarang saya mengatakan apa ini kesalahan dewan, apa kesalahan eksekutif? Mesti pertanyaan Mas Fikri seperti itu. Saya katakan podo salah ya Mas. Kenapa? Karena di RKPD tidak pernah menyantumkan angka nominal. Misalkan SDA itu harus dibiayai 500, yang tidak ada. Sehingga ini DPR memanfaatkan situasi RKPD. Tak pasang ini, pasang ini, pasang ini. Nah, yang kedua, selama ini saya melihat dari Bapeda sendiri itu pernah saya kasih masukan, berani tidak menolak DPRD. Nah inilah yang tidak masuk akal saya. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang 24 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah, nggak salah betul ya, saya jalan 24 tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa namanya pemerintahan daerah artinya adalah bupati bersama DPR. Artinya bobot daripada tata kelolanya itu sama, tata anggarannya juga, mengatur anggaran juga sama. Kenapa tidak berani? Ini menjadi pertanyaan saja sekarang. Kalau DPR semata-mata disalahkan dalam proses anggaran, tidak Mas. Yang lebih tahu mestinya dari eksekutif. Karena masing-masing punya hak dan kewenangan yang sama, bersama yang menganggarkan itu bersama. Ini kan? menjadi soal adalah begini Mas Fikri ya. Misalkan saja DPR pasang asuransi sekian, DPR salahkan enggak semata? Jangan. Utamanya adalah pelaksananya eksekutif. Kok gelem? Ya kan? Kalau itu satu bentuk pelanggaran, ya. Pelanggaran tidak mesti pelanggaran substansional terkait perundang-undangan, Mas. Kelayaan itu juga suatu pelanggaran, Mas. Ini layak nggak dibiayai 200 juta? Kenapa kok nggak layak kok diterima? Pantas apa tidak? Pantas atau tidak? Layak saya katakan. Pantas tidak pantas itu relatif. Nah, layak ya. Layak. Nah makanya timbul yang namanya kolusi Mas. Karena tadi makanya di 2021 nanti saya sudah mengkritik Bapeda, nanti diadakan yang namanya kajian strategis Mas. Nah, disitulah nanti baru ada gelagat yang mengarah ke perbaikan. Sampai sekarang jadi mungkin ya sebenarnya untuk mendikotomi ini kegiatan aspirasi atau tidak sebenarnya kan tidak penting ya karena aspirasi ini sebenarnya sudah harus dimulai oleh anggota DPR pada saat ada musrenbang ya, reses, kemudian dikawal di musrenbang des, di kecamatan dan di kabupaten kan begitu. Sehingga ketika nanti sudah muncul kegiatan yang sebenarnya itu adalah aspirasi untuk memenuhi konstituen di lapangan, sudah tidak ada lagi dikotomi, oh ini aspirasinya A, ini aspirasinya B. Semua itu ya memang anggaran pendapatan dan belanja daerah kan begitu. Jadi gini Mas ya, kalau kita mau jujur Mas Fikri ya, semua itu ada sisi lemah dan sisi plusnya ya. Kita berbicara terkait masalah apa namanya tadi apa? Aspirasi. Itu bukan satu musrenbang yang satu reses. Reses itu diatur undang-undang Mas. Sesuai dengan Undang-Undang 17/14, sesuai dengan PP 12 tahun 18 ya. Tetapi saya kira yang namanya reses ini kan mengerucut pada partaian Mas. Ya kan?
Beda. Jadi dia anggota DPR tapi ngundang konstituennya konstituen dari partai kan begitu. Ini saya kira yang namanya saya sendiri dari DPR Mas. Apa yang disampaikan oleh konstituen partai ini rata-rata Mas masyarakat itu sudah tercover di Musrenbang Mas. Jadi saya katakan nilai mubadirnya lebih tinggi. Tidak merupakan ada usulan baru. Enggak. Nah, ini kelemahannya di situ. Tapi dari sisi reses karena diatur undang-undang yang diperbolehkan walaupun pada dasarnya itu menurunkan PAD daripada anggota dewan pendapatan asli dewan kan seperti itu. PAD itu pendapatan asli dewan ya, masuk reses. Itulah Mas ya. Jadi begini Mas Bakri ya, tadi kembali kepada rumusan bagaimana proses penganggaran. Ini yang sekarang yang kita pahami, jangankan DPR yang baru 1 tahun Mas, yang mungkin sekarang jadi 3 periode dengan saya mungkin juga tidak paham tentang proses penganggaran tadi. Kenapa harus ada APBD perubahan? Ini gini, misalkan saja. Ini tadi saya ngomong sudah sampai Renstra dan kajian strategis yang wujud menjadi RKPD. Setelah RKPD ada, ya Mas. Ini ada yang namanya mulai pembahasan awal, yaitu KUAPBAS, kebijakan umum anggaran, plafon prioritas anggaran sementara. Nah, di situ yang menjadi rujukan. Apa yang kira-kira ditekankan di KUAPBAS? DPR diajak ngomong, diajak musyawarah, diajak rapat, apa yang menjadi penekanannya? Ini banyak yang tidak tahu. Kalau yang sudah terbiasa seperti saya, Mas, yang kita koreksi pasti pendapatan dulu saya. Tapi kalau dewan mesti pasang pokernya apa? Ada perbedaan. Orang akan berpikir secara sederhana, mungkin Mas Fikri juga gak usah berpikir bahwa setiap yang namanya pengeluaran anggaran, pembiayaan anggaran pasti ditanyakan tentang pendapatannya di kok ngendi. Ini yang kita cari. Tapi banyak DPR yang tidak mengerti. Misalkan saja sekarang ini yang paling tren merosot pendapatan adalah terkait parkir Mas. Parkir di PJMD yang saya pernah sahabat sebetulnya saat itu saya ketua pansus mengamanatkan bahwa retribusi harus di pihak ketiga. Kan itu sederhana, gampang kok ngeceknya. Sekarang kok tidak punya target, ini ada apa? Nah ini saya katakan yang mengelolanya tidak becus atau bagaimana, ini urusan eksekutif. Terus terdapat penghasilan daerah lainnya, apa yang perlu kita tingkatkan? Terkait misalkan pariwisata. Sejak dulu Mas pariwisata bagaimana meningkatkan? Ya itu tentunya kemarin sudah dibahas terkait masalah retribusi pariwisata. Kalau itu sudah berjalan sampai sekarang yang namanya Perda Riparka, rencana itu pembangunan pariwisata kabupaten belum terlaksana. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas pariwisata? Bagaimana bisa pengembangan pariwisata? Ini jadi persoalan. Padahal di situ Mas, itu ada yang namanya PP 28. Apa PP 28? Kerja sama daerah dengan daerah. Misalkan saja kita dengan Jogja, kita dengan Jepang. Misalkan ada turis sana, yuk kita kerja sama. Nanti grand route-nya ini, daftar kunjungannya itu lewat kuda juga. Ya, artinya pengaturan lalu lintas berwisatanya ini bisa tercakup satu paket Jepara juga. Ini sudah kita sejak zaman dulu. Sebenarnya perlu mungkin memiliki kepala dinas pariwisata yang memang benar-benar ada inovasi punya kemampuan ya. Kemarin sudah tak telepon Pak Bargas ya, Mas Bargas ini jenengan ada satu kelemahan Mas di sana, mau tourism, mau kerja sampai 28. Dan yang datang orang biasa domestik nggak masalah, kalau itu dari barat gimana? Dari Australia perlu kita semua bahasa Inggris. Di sana nggak ada orang yang bisa bahasa Inggris di pariwisata. Nah kemarin saya ingatkan, tolong Mas Bargas ini dikasih
staf karyawan yang bisa bahasa Inggris. Kalau perlu dari outsourcing pun yang bisa bahasa Di Inggris. outsourcing di sana ada lebih dari 90 orang, bahkan dianggarkan 3 miliar per tahun. Untuk apa mereka? Nah, makanya ini yang perlu Harus dievaluasi. Evaluasi itu perlu dievaluasi, Mas. Jangan takut ini bawaan DPR atau bawaan siapa. Logikanya seperti Yang penting punya potensi, SDM. punya kompetensi, punya inovasi. Dan itu sesuai dengan indeks kebutuhan kerja. Kan itu disusun yang sesuai indeks kebutuhan kerja. banyak sekali, Mas, kalau mau kita cerita masalah pertanian, dia juga begitu. Teknologi pertanian seperti apa? Kalau dulu pendapatan misalkan perintah pengajian sekian, bisa naiknya gimana? Ini perlu pengembangan teknologi. Jangan yang itu toh. Pemilihan bibit unggulnya seperti apa? Zaman Orde Baru ada yang namanya VUTB, Mas, ingat? Parian unggul tanggal sekarang ada enggak apa? Nah, ini enggak, itu namanya perlu inovasi lah. Jadi kembali ke proses penganggaran sebenarnya yang mungkin dimiliki oleh DPRD tentu ya. Dalam hal ini Pak, penyelarasan ini biasanya kan yang mungkin bahasane orang Kudus itu yang koket itu kan pada saat penyelarasan di komisi-komisi. Ini saja menangkap Ya. apa yang diinginkan Mas Vicky ya. Jadi begini, sebetulnya ini masalah penyelarasan itu sebenarnya sederhana. Ini kan ada bargaining position. Saya nggak nyalakan sama DPPKD khususnya untuk eksekutif DPPKD. DPR dikasih anggaran apa yang diminta apa adanya, tetap masih ngotot minta naik. Makanya akhirnya apa? Dari DPRD harus melakukan suatu kebohongan. Bahkan menarik ya. Bahkan kadang-kadang akhirnya timbul yang namanya anggaran abal-abal, Mas. Siluman itu Ya, anggaran abal-abal. Anggaran abal-abal hanya untuk memenuhi keinginan anggota dewan. Karena dia sudah diberikan argumentasi. DPR itu nggak pernah yang namanya tahu secara persis yang namanya silva berjalan seperti apa, Mas. Dari mana bisa berjalan ini? Nah, ini kalau nggak ngerti. Yang namanya sisa berjalan banyak, jadi sisa proyek yang belum tidak terlaksana atau sisa penawaran, sisa bagaimana pembayaran PNS yang masih ada akres 1,5% itu yang lebih itu nanti kita masukkan, dan pendapatan lain-lain yang tidak terrealisasikan. Ini yang tidak tahu. Padahal jumlahnya lumayan ya. Ya lumayan, Mas, ini. Lah ini mestinya kalau DPR yang jeli, Mas. Kita lihat, bisa kok dilihat Google kok. Serapan anggaran berapa? Dari Sampai situ sekarang. ya. Kok kira itu berarti yang 15% misalkan terlaksana 85%, Mas. Ini itu sing 15% bisa. Tak usah pakai tarik ulur. Mas Eko bisa kita bawa. Mas Eko dulu nyon jauh, Mas. Tanyakan aja beliaunya. Ya dengan saya susah. Pak asisten juga, kenapa? Saya sudah bisa nyegati. Kenapa? Ya itu tadi saya katakan. Kita tuh nggak usah tanya. Kita lihat Google saja bisa kok, Mas. Bisa dibaca. Iya, bisa berapa serapan anggaran. Dan kalau memang anggota DPRD itu Ya, DPR kan ini. sudah bisa mendeteksi ya. Nah, DPR ini kan nggak tahu. Oh, di dinas kesehatan itu baru 85% misalkan saja. Ini 15% nanti Pak. Ini deh uang DD semuanya, dan nanti kita lihat. Berarti kita bodoh-bodohan aja. Average-nya berapa? 15% dari 2 triliun. Berapa DD itu? Gampang. Gampang itu kan gitu. Oke. Mungkin tadi kita sudah bicara tugas pokok dan fungsi anggota DPR itu di pengawasan. Ya. Sudah dijelaskan Pak PK tadi. Kemudian penganggaran. Nah, terakhir di legislasi, menurut Pak PK pada saat panjenengan menjadi anggota DPR selama 10 tahun ini, produktivitas dari peraturan perundang-undangan di daerah ya, legislasi ini sejauh apa? Jadi begini Pak Brili ya. Jadi yang produk legislasi daerah ini ada 2 yaitu yang namanya produk eksekutif, yang kedua inisiasi daripada inisiatif dari DPRD. Nah ini yang paling kurang adalah inisiatif di
Masa mau 45 goblok kabeh Mas. Enggak mungkin toh. Hanya tidak ada kemauan. Bahkan indikator dewan sukses, indikator dewan punya kapabilitas itu adalah tergantung pada pimpinan. Pimpinan seperti apa? Bupatinya seperti apa? Mempengaruhi ya? Ya sangat berdominan dong Mas. Kenapa begitu sangat mempengaruhi Pak? Kalau saya kompetensi Mas. Menurut saya itu kompetensi. Yang kedua kompetensi dan kemauan. Yang digenjar ketika ada pansus, ada macam-macam, yang genjar itu konkurnya, bukan substansi materinya. Ini dan kelemahan-kelemahan, banyak kelemahan. Jadi bahkan kunker sendiri itu kadang-kadang kita mau berkunjung kemana itu tidak berdasarkan kita butuh apa dulu, di sana ada apa, kan begitu. Lagi nih Mas, nah saya pada waktu saya masih lumayan lah ya, artinya kita masih ada bagaimana apa yang kita butuhkan Kudus, kita tanyakan, kita konsultasikan ke sana, misalkan terkait masalah pendapatan. Gimana sih kok bisa PA ketiga? Ini saya langsung kok gak salah kayak saja kematian Mas. Jadi kita terapkan di Perda PRJMD. Ini tergantung. Misalkan tata ruang Mas, tata ruangnya justru di situ tata ruang nanti kita perlu kita awasi Mas. Di situ banyak penuh permainan nanti. Ada aroma transaksional. Tidak hanya transaksional. Ini perlu kita awasi bersama nanti ya. Saya selaku mantan tahu persis bagaimana tata kelolanya. Yang kedua panjenengan selaku LSM yuk bareng-bareng kita awasi. Jadi tentu banyak indikasi pesanan-pesanan ya. Ini indikasi pesanan-pesanan. Bagaimana tanah di sini kok bisa masuk daerah peruntukan industri. Nah, ini kok bisa padahal lainnya enggak. Loh, ini kan jadi problem. Lah ini harapan saya. Kawasan peruntukan industri harus keblok Mas. Jadi enggak sejual sini, enggak sejual sini. Tapi kondisi real ketersediaan lahan di Kudus kan sangat terbatas Pak. Artinya kalau mungkin di prosentase yang pertanian harus sekian persen, industri sekian persen, perumahan sekian persen kan habis. Tidak seperti di daerah lain. Tidak Mas, ini kan kalau saya katakan kekurangan tidak Mas. Ya. Yang penting tata kelolanya. Tata kelolanya. Jadi jangan ini yang menjadi aneh kan begini Mas. Saya pernah ngotot waktu masih dinas ya, jadi kemarin ada penyusunan perubahan tata ruang Perda 16 sampai sekarang belum terlaksana. Ini saya tanya, loh kamu bisa mengubah ini dasarnya apa? Dari kita nyontek saja dari Kementerian ATR terkait data-datanya itu. Padahal yang mestinya terkait tanah pertanian itu kan yang tahu kan adalah pertanian karena diatur di Undang-Undang 40 tahun 2009. Mestinya di situ dibuat perdanya Mas, menjadi rujukan. Jadi di breakdown. Ini tidak. Pertanyaan saya seperti itu. Terus selama ini peran daripada pertanian itu apa? Nah, itulah mestinya yang DPR kejar Mas. Karena produk perda atau produk hukum daerah. Dan itu menjadi pedoman ya. Jadi pedoman daripada implementasi kegiatan program dan kegiatan di lapangan. Kalau kita ceritain nanti lain waktu kita kasih waktu lagi. Jadi nanti sambung kembali ya. Rasanya kurang ya kita. Jadi yang terpenting tadi sudah ada beberapa catatan bahwa terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedewanan ini kan ada 3. Ini belum komplit Mas ya. Ini belum komplit ya. Jadi saya tambahin lah. Kalau kepengen menjadi DPR yang handal, cobalah untuk belajar, selalu mengikuti aturan. Aturannya seperti apa? Mau belajar. Aturan-aturan yang up to date ya, pasti. Jadi anggota DPR harus senang update regulasi. Karena yang perkembangan regulasi terlalu diskusi. Itu belum diskusi. Yang kedua Mas, DPR itu saya tidak melarang Mas. Dia mau kunjungan kemana? Yang penting tuh substansinya punya niat untuk memperbaiki Kudus seperti itu. Yang ketiga, kalau ada workshop janganlah ditinggal.
Kalau orang Mas Fikri mungkin tidak tahu, saya ini pelaku ya. Saya tahu persis orangnya seperti apa. Yang penting absen. Absen. Padahal ilmunya luar biasa. Luar biasa. Kalau mau mencermati, luar biasa. Sampai yang dokter Eksan, Pak Bambang jangan dulu yang tanya, Pak lainnya barangkali. Karena sudah kadung Ya, menjadi kulino ya. Ya udah bosan dengan saya mungkin karena pertanyaan. Dokter siapa itu? Dari Undip itu. Masalah politis, Dokter Yulianto. Sampai tanya, Kang kamu mau jalan kamu ganti saja lah ya, Pak. Ini maka harapan saya, Mas, terakhir ya. Ini nanti Mas, ada tren yang kita permasalahkan baik di legislatif dan di eksekutif. Tapi itu nanti akan saya bahas setelah pembahasan RAPBD. Oke. Ya, nanti kita sambung. Nanti kita bedah di sini. Bedah situ. Ya, nanti kita tahu. Ya. Oke, terima kasih Pak BK sudah bersama kami. Jadi ada banyak hal yang sudah disampaikan, baik mungkin pengalaman beliau sejak 10 tahun menjadi anggota DPR, kemudian memotret anggota DPR yang sekarang yang benar-benar baru dan yang sudah pernah. Nah, intinya bahwa kuncinya adalah mau belajar kan begitu, mau belajar, mengupdatekan diri, regulasi-regulasi yang baru supaya nanti fungsi pengawasannya itu betul-betul bukan hanya fungsi yang by name, by dress, by judul, tapi benar-benar kebijakan. Supaya nanti lembaga DPRD itu benar-benar menjadi lembaga yang kredibel dan bermartabat. Jadi tidak hanya sekelas itu kan begitu. Jadi saya juga terima kasih Mas Fikri berikan kesempatan. Cuma saya mengingatkan, ini substansi materi nanti untuk dialog yang akan datang ya. Kita fokuskan. Misalkan terkait sejauh mana penting, sejauh mana kepentingan aspirasi. Ini menjadi tren. Nah, jadi nanti saya siap menganggap. Ya, supaya masyarakat nanti tidak salah persepsi. Ya. Oke Pak BK, terima kasih. Sahabat ISK dimanapun kita berada, sudah mungkin banyak hal yang disampaikan oleh Pak BK tadi terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedewanan. Ini sekali lagi dalam rangka menyongsong hari jadi Kudus di 23 September yang akan datang. Nanti akan kita banyak ketemu mantan bahkan anggota DPRD yang sekarang kita ajak ngobrol di sini. Terima kasih, masih tetap di ISK Podcast bersama Kang Fikri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.